Pada saat ini, Long Qingyao mungkin karena beberapa kelemahan dan kulit kemerahan. Kulitnya memberi orang dorongan untuk melindungi dan memiliki rasa yang unik. Apa yang terjadi denganmu? Melihat kulit Qin Yichen ternyata begitu suram, Long Qingyao jelas terkejut. Ketika sesuatu berubah di ruang dimensi, dia tidak pernah melihat kulit pria ini terlihat begitu jelek. Diam. Qin Yichen mengeluarkan dua kata di antara giginya dan menarik napas dalam-dalam, tetapi itu penuh dengan aroma yang menawan, yang bahkan membuatnya sakit kepala. Saat melihat tentara bayaran tidak jauh, Qin Yichen mau tidak mau membelai wajahnya. Meskipun Long Qingyao lebih muda dari Qin Yichen, perkembangannya sempurna. Dia harus cembung, dan dia harus dicocokkan dengan temperamen superiornya yang melekat, yang sangat cantik. Pada saat ini, Long Qingyao juga menjelaskan secara menyeluruh apa itu Femme Fatale. Di seberang Qin Yichen, pria besar parubaya yang berniat ceroboh dan pergi saat ini, di pupilnya, menjadi sedikit merah. Mereka semua adalah tentara bayaran kasar yang berjuang keras. Bagaimana mungkin seorang wanita dengan temperamen seperti itu memiliki kesempatan untuk bertemu wanita seperti itu secara normal? Hanya hormat, dan bahkan tidak berani melihat mereka beberapa kali lagi. Namun, ini adalah negara liar. Wanita cantik dan memikat. Wanita luar biasa yang ingin melindungi dan menaklukkan. Dan yang lainnya hanyalah anak dari Martial Kingpik. Pada saat ini, Long Qingyao juga akhirnya datang. Melihat dua pembangkit tenaga kekaisaran yang menghentikan mereka di tengah. Dan tiga pembangkit tenaga listrik yang membawa spirit kristal bintang terbang. Wajahnya yang cantik menjadi agak pucat. Jika dia tidak terluka, dengan keterampilan bela diri kerajaan naga langitnya sendiri, dia masih yakin untuk melarikan diri dari Royal Powerhouse. Namun, dia telah menggunakan Kaisar Polaroid untuk menerobos ke wilayah kekaisaran. Realem belum solid, dan dia mengalami trauma dalam perjalanan. Sepertinya gadis kecil itu tidak terluka parah. Pria parubaya yang relatif kasar, kembali sadar dari setengah kekuatan yang menakjubkan. Dia memaksakan senyum. Dan warna tamak di matanya tidak tertutup sedikit pun. Tidak baik di sini. Ikuti saja aku dan bantu kamu menyembuhkan secara gratis dan mengantarmu keluar. Pria besar parubaya itu melambaikan tangannya, dan di belakang mereka ada tiga pembangkit tenaga listrik Martial Kingpik yang mengangguk. Setelah menatap Long Qingyao dengan ganas, dia terbang begitu saja membawa spirit kristal bintang terbang. Meskipun dia sedikit berambut merah karena kecantikannya, dia tahu nilai dari bintang terbang ini, spirit kristal. Melihat seorang pria parubaya dengan corak, mata indah Long Qingyao muncul dengan sentuhan kemarahan dan rasa jijik. Namun, alih-alih menyatukan yang pertama, dia merangsang hasrat hewani pada yang terakhir. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Tampaknya tidak mungkin menginginkan akhir yang baik hari ini, tetapi dia juga pusing untuk berurusan dengan pria besar di dekat panggung tengah ini. Meskipun dia percaya diri untuk melarikan diri di tangan pembangkit tenaga listrik tingkat menengah, itu tidak berarti bahwa dia memenuhi syarat untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat menengah di alam. Meskipun Long Qingyao memulai insiden itu, dia bisa berbalik dan pergi, dan tidak ada yang tahu bahkan jika ada keranjang pada akhirnya. Namun, hal meninggalkan wanita seperti itu, Qin Yichen mengerang sedikit, dia tidak bisa melakukannya sama sekali, belum lagi, masih gadis yang begitu cantik. Ah! Saat Qin Yichen hendak berjuang keras, tiba-tiba teriakan datang dari kejauhan. Buruk! Mendengar teriakan ini, dua pembangkit tenaga kekaisaran, yang awalnya penuh dengan senyum cabul, tiba-tiba mengubah wajah mereka. Segera, mereka juga tidak bisa memperhitungkan dua orang Qin Yichen. Mereka diubah menjadi dua aliran cahaya. Terbang ke arah yang tersisa dua orang sebelumnya. Melihat dua pusat kekuatan kekaisaran yang bergegas pergi, Qin Yichen juga menghela nafas lega. Tidakkah menurutmu spirit kristal bintang terbang itu bagus? Namun, sebelum dia bisa santai, suara Long Qingyao adalah saraf yang membuatnya santai, dan kemudian menegang lagi. Hehe, teknik pemantauan batumu di lapangan Suiyue Jingfang telah mengejutkan banyak orang. Mengapa, Tuan Qin, jangan beritahu saya bahwa beberapa bintang terbang spirit kristal adalah pemborosan. Selain itu, jelas setelah mendengar jeritan, seseorang telah mati, dan binatang buas di daerah ini yang dapat memecahkan Martial Kingpik tanpa menyebabkan terlalu banyak gerakan. Bagaimana tentang tidak ingin menghasilkan banyak uang? Long Qingyao berkata. Qin Yichen berkedut di sudut mulutnya. Benar saja, menyinggung semuanya baik-baik saja, asal jangan menyinggung wanita. Long Qingyao bahkan belum memulihkan kekuatannya. Tapi dia mulai mengingat orang-orang itu. Balas dendam semacam ini benar-benar tidak mau menunggu sedetik pun. Yang terpenting, Qin Yichen tergerak oleh kata-kata Long Qingyao. Meskipun dikatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menipu di atas kristal, tetapi dengan penglihatannya, dia masih dapat melihat bahwa beberapa bintang terbang, spirit kristal, bukanlah hal yang biasa. Hehe, aku lulus duluan. Kalau tidak khawatir jangan ikuti aku. Melihat Qin Yichen masih mengerang, Long Qingyao terkekeh. Dan tubuhnya diam-diam meluncur ke arah beberapa orang pergi. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia hanya bisa tersenyum pahit.
Arai transmisi terganggu. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana bergegas ke daerah tempat diadakannya upacara kekaisaran. Namun, jika orang-orang itu baru saja mengalami kecelakaan, dia tidak akan pergi dan memanfaatkan keuntungan memancing. Sepertinya terlalu tidak masuk akal. Yah, pergi dan lihat. Qin Yichan menghela nafas, bergerak di bawah kakinya, dan tampak seperti hantu. Tapi itu hanya sesaat. Dua orang datang ke hutan. Melalui celah di antara hutan, Qin Yichan melihat tiga pembangkit tenaga marsial King Peak yang awalnya membawa bintang terbang Spirit Crystal. Berbaring di tanah. Kemudian matanya tiba-tiba menyusut, memadat setelah tiga pertempuran sengit di depan. Di antara mereka, kedua sosok itu adalah dua tentara bayaran yang telah mengancam basis kultivasi mereka sebelum mengancam mereka. Di seberang keduanya adalah seorang pria parubaya. Pria parubaya ini, 1 lawan 2, tampak tenang. Jelas, pria parubaya ini diperkirakan telah memasuki alam kekaisaran tingkat menengah. Paman Kai, selesaikan dengan cepat. Jangan buang waktu terlalu banyak di sini. Dengan suara ini, Qin Yichan hanya memperhatikan bahwa tidak jauh dari sana, ada seorang pemuda berusia sekitar 20-an mengenakan pakaian mewah. Saat ini, ada dua penjaga di sampingnya, dan dia tampaknya sedikit tidak sabar untuk meneriaki pria parubaya di tengah kerajaan. Qin Yichan segera menyadari bahwa dua penjaga di sekitar pemuda ini tidak kehabisan napas. Tampaknya, itu adalah pusat kekuatan kekaisaran.